Itulah reinkarnasi itu. Supaya kita ngerti bahwa dicubit sakit, pada saat kita diberi bahagia. Nah disinilah kita mengerti. Akhirnya manusia akan menjaga dirinya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Orang yang ragu terhadap kebangkitan, reinkarnasi. Itu ayat 5. Kalau kamu ragu pada sampai bagaimana kamu akan dibangkitkan, aku adakan kamu sebagaimana aku adakan dulu. Gitu. Kalau kita ngerti bahwa kehidupan itu akan diulang, kita akan jauh lebih hati-hati daripada ngomongin hari ini, takut-takutin neraka, surga, siksa kubur. Allah. Harusnya semua manusia itu balik pada Allah. Tapi ternyata nggak semua orang mati itu balik pada Allah. Tadi semua. Sekarang ini maka kata Allah, wa may yattabi'u aksaruhum illa dhonna. Sesungguhnya manusia itu dari dulu Tuhan itu hanya disangka-sangka aja. Surga dikira-kira, neraka dikira-kira. Tadi semuanya dikira-kira, barja, sirat. Maka kata Abah saya tuh, kalau di kuburan tanah itu ada siksa kubur, kasih ke Abah sedunia. Coba bayangkan. Siapa yang ngomong itu? Saya, kata sebaliknya, siapa yang takut meninggalkan Habib-Habib itu dosa, kasih ke Abah saya itu semua dosanya. Coba. Kalau orang itu pasti ngeri. Tadi semua. Tapi kalau dia yang ngomong, tadi semua. Mana ada Abah saya itu duit, nggak ada. Dibayar enggak. Tapi kau berani ngejamin neraka orang, coba. Kalau bukan ucapan siapa itu. Nah itulah maka nanti orang suka bingung sama Abah. Nggak tahu Mas Hendra bisa membedakan nggak Abah? Pada saat Abah live katanya kayak tua. Itu jemaah saya itu selalu ngomong. Begitu datang ke rumah, ternyata Abah ABG gitu iya, kan ya. tadi semua. ABG gitu. ya. Iya. Nah inilah yang hari ini Mas Hendra akan dibongkar oleh Allah. Contoh, sekarang Allah sudah siapkan ilmu filologi. Apapun yang berkaitan ilmu dengan catatan-catatan dulu akan terbongkar hari ini. Maaf ya, contoh misalnya. Hari ini ada seorang profesor, saya nggak sebutkan ya, tapi di Jawa Timur beliau adalah ahli filologi. Ternyata ada Al-Quran bahkan sebelum Nabi Muhammad. Gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad? Ya. Di Birmingham itu ada 560 itu sudah ada Al-Quran. Walaupun belum sempurna. Dalam buku kecil. Tapi kan baginda Nabi itu lahir 571 gitu. Tapi 560 di Birmingham itu sudah ada. Nah inilah makanya sejarah yang harus kita bongkar kepalsuan. Karena sejarah ini Mas Hendra hanya tentang siapa yang menang perang sebenarnya. Iya. Oh iya. It's everything on the manipulated semuanya. Makanya Abah link ke Harvard, link ke Leiden, link ke mana semua. Mendapatkan informasi-informasi yang ternyata. Tapi hari ini silakan kau tutupi. Silakan dulu kau kuasai dunia massa. Dunia telekomunikasi. Tapi hari ini Tuhan akan bongkar semuanya. Maaf termasuk Habib ini. Secara filologi gagal. Enggak. Tapi kenapa Abah begitu getol banget menyuarakan tentang pentingnya nalar kritis terhadap fenomena habaib di Nusantara ini? Karena dia menjadi penyebab kemandulan berpikir kepada orang Nusantara. Betul Mas Hendra. Dan Abah sudah pelajari bukan dari mulai 1886 pada saat mereka dibawa oleh si Senokor Gronyo itu. Seolah-olah dibaiat di atas kapal. Iya. Itu kan awalnya dari perang di Penogoro 1825-1830 yang mereka itu kalah. Sehingga mereka kehilangan 20 juta gulden. 300 tahun ngejajah habis itu hanya 5 tahun. Itulah mereka membalikan sejarah semua. Kan di situ. Jadi kalau kata Abah, mereka lah piang kerok semuanya. Termasuk haji kan tadi semua. Senokor Gronyo lah yang pertama kali ngasih gelar haji itu. Haji itu ya Pak ya? Ya nggak ada, makanya di Mekah nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar gitu. Benar. Haji Syafi'i nggak ada. Tapi kenapa di kita ini kok orang datang pergi ke sana hanya untuk gelar haji? Tadi semua. Dan termasuk maaf gelar kiai. Itu gelar kiai itu hinaan Belanda itu Mas Hendra. Maksudnya? Ya sekarang ini sebetulnya kiai itu kebo. Oh iya kalau di itu ya. Di Jawa kan Kiai Slamet, Kiai apa. Tapi kalau sekarang orang kiai kan tadi ngangkat di hakikat Tuhan, hanya tahu baca Arab, baca kitab gundul, ngerti ini gundul. Tapi hakikat ketuhanan dan Muhammad nggak kenal.
Sehingga begitu bangganya dia pergi ke sana itu hanya mengambil gelar Kiai Haji. Tadi hajinya buatan Senokor Gronyo, kiainya itu bedug, kebo, tadi semua. Dan kebanggaan sekarang itu. Kalau sudah KH. Bahkan kalau kita bikin undangan di Someja ada kiai yang pakai KH, marah dia. So, kalau apa saya itu nggak mau disebut kiai. Kan tadi semua. Ini hal-hal yang sebetulnya kelihatan mendasar di kita ini, bahkan seolah-olah meracuni kehidupan kita, tapi kita nggak sadar background itu dari mana. Terus dampaknya itu berbuah buruk. Hari ini Mas Hendra, kenapa Abah itu kenapa frontal? Kenapa Abah sedih? Kenapa? Coba lihat Mas Hendra, cek hasil survei. Kita ini negara yang paling tidak bahagia. Ke-86 dari 92 negara yang disurvei. Tiap hari adzan 5 kali. Sholat 5 waktu. Tapi nggak berdampak sama sekali. Miskin. Maka kemarin saya tertarik dengan tulisan Gusmus. Kata Gusmus betapa hebatnya iman orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Tiap hari samping rumahnya adzan 5 kali. Setiap rajaban tablik akbar, maulid tablik akbar, Muharram tablik akbar. Di mana-mana Allahu Akbar. Tapi begitu kasih judi online aja satu udah korban semua. Inilah yang terjadi. Realitanya. Ternyata kita ini, maaf Mas Hendra, dari catatan ada Departemen Sosial, kita, Mas Gus Yusuf bilang 1.200 triliun. Dan lucunya itu adalah dari bansos itu hampir Iya benar. 1 triliun itu digunakan dari bansos, dipakai untuk judi online. Makanya banyak yang di close sekarang, yang ketahuan anaknya judol. Tadi semua. Jadi kalau begitu berarti kan masalahnya bukan masalah sholat. Bukan masalah banyak-banyakan masjid. Bukan banyak-banyakan tablik akbar. Bukan banyak-banyakan istighosah. Tapi adalah mereka tidak menyadari bahwa sekarang ini kita sudah semakin terjerumus kepada makin jauh. Jauh bahkan dari Tuhan itu sendiri. Bahkan kata Abah sekarang ini kalau ibaratkan ini sudah sampai pada puncak. Sekarang ini yang rusak ini udah kiai. Tadi ribuan kasus Mas Hendra. Mungkin sering dengar ya masalah. Iya. Terus di mana ilmunya? Pada kebongkar semuanya. Kebongkar. Ya sekarang ya. Makanya sekarang juga termasuk Habib kebongkar, para kepalsuan. Karena ulama-ulama kita ini sebetulnya mau nggak mau udah ngikutin feodalisme gaya Habib. Makanya harus ngesot dari semua. Iya. Inilah budaya itulah yang dipertahankan akhirnya. Manusia sekarang itu adalah, ya tadi kalau bahasa orang Sunda mah goblok. Goblok itu kan goblok. Goblok. Dia tidak move on. Iya. Maka orang Belanda nggak salah bilang orang kita itu goblok. Dari kata go sama blok. Ya, dari go dan blok. Dulu itu kan goblok itu dari mereka. Dan goblok. Kamu itu kalau mau orang-orang yang nggak mau move on, nggak cerdas-cerdas, goblok. Tapi akhirnya jadi bahasa apa sekarang? Jadi kalau orang mau menghina orang yang bodoh itu dasar, gitu. Iya. Padahal itu goblok. Goblok. Dia tidak mau move on, tidak mau, sadarnya tidak muncul, tidur terus. Dan hari ini kenyataan, Mas Hendra. Kenapa kita ini begitu mudah terpengaruh dengan judi online, dengan apa. Padahal sholat jalan. Puasa ramai. Tiap malam Idul Fitri, bahkan taraweh pun satu hataman Quran. Qurannya dibaca. Tapi prakteknya nggak ada. Kalau prakteknya, kalau saya sih Mas, tidak apa-apa. Cuma saya tuh kasihan, kenapa umat sekarang ini jadi korban ketidakbahagiaan. Akhirnya tingkat pembunuhan muncul. Karena ketidakbahagiaan yang mereka rasakan karena tidak hadirnya Tuhan. Karena Tuhannya selalu dianggap masih di langit ke-7. Padahal Tuhan itu sesuatu yang hanya bisa hadir dan bisa sangat dekat dan sangat bisa dirasakan. Jadi dekat itu kan bukan berarti dekat saya dengan panjenengan. Dekat dengan Allah tuh. Atau saya jauh dengan Mas Hendra, dekat dengan sampean. Allah kan enggak begitu. Tapi tingkat kesadarannya. Dari titik yang sama. Kalau yang ada wayang, kalau kesadaran ada pada si asbak kayu, berarti kamu jauh pada kayu itu. Tapi pada saat kesadaran ada pada kayu, kamu dekat. Itulah kenapa dikirnya si asbak kayu itu harus la ilaha illallah. Aku tiada wujud, tiada yang wujud kecuali kayu. Tiada yang hidup kecuali kayu. Tiada yang punya gerak kecuali kayu. Tiada yang, itu kan di situ sebetulnya. Tapi karena manusia tidak mau move on.
Tidak mau kenal dirinya. Maka hari ini Allah dohirkan ilmu genetika. Nah, termasuk Mas Hendra sekarang. Kan Abah juga akhirnya menemukan ternyata karena kasus Habib itu banyak orang yang kita sudah cek DNA-nya. Iya, Bah. Nah, ternyata dari cek DNA itu kita pun akhirnya merekam. Ternyata reinkarnasi itu nyata. Kan terikot semua di DNA-nya itu. Misalnya seseorang lah kita sebut gitu kan. Dia udah ngecek sendiri ikhlas. Bah, ternyata saya ini bukan orang Arab, boro-boro turunan Rasulullah. 40% saya orang India. Tuh kan. Jadi sebetulnya kenapa ada darahnya di India? Karena kita ini bisa lahir di mana-mana. Nah, selama ini kan reinkarnasi itu dipahami hanya bagi mereka yang misalnya kepercayaannya Hindu, Buddha, betul. dan lain sebagainya gitu ya. Sementara orang Islam yang secara mainstream nggak ada tuh reinkarnasi di dalam Quran gitu kan ya. Tapi kita ketika berbicara soal kenyataan termasuk data tadi Bah, terus kemudian kalau di tempat saya tuh Bah yang bikin saya percaya adanya yang namanya nitis. Itu tuh karena kita kayak real. Real. Niteni kalau orang Jawa tuh niteni gitu Bah. Netes, nitis, notos. Nah, pelan-pelan Bah, tolong di breakdown secara utuh Bah supaya kita itu punya gambaran. Setelah nanti aku menghembuskan nafas terakhir tuh bakal seperti apa sih gitu. Sehingga itu akan berimplikasi positif terhadap kehidupan kita lebih hati-hati, lebih waspada gitu. Kalau kita ngerti bahwa kehidupan itu akan diulang, kita akan jauh lebih hati-hati daripada ngomongin hari ini takut-takutin neraka, surga, siksa kubur. Justru manusia, wong namanya nanti nggak tahu juga. Tadi semua can happen or cannot be happen, gitu kan bahasanya, bisa jadi atau bisa terjadi. Tapi kan sekarang ini nggak bisa disembunyikan Mas Hendra. Sampai ada orang bikin seorang YouTuber dia mengatakan Tuhan kalian itu bodoh. Gitu, ada YouTuber yang bikin rekaman Tuhan kalian itu bodoh. Buktinya kitab suci kalian itu bodoh. Karena ada kitab suci yang mengatakan contoh Adam itu katanya baru 6.000 tahun. Sekarang dengan tadi teknologi membuktikan adanya arkeologi dan adanya filologi. Ternyata arkeologi itu membuktikan ada panah ditemukan 53 juta tahun yang lalu. Perhatikan kalau begitu. Nah itu bahwa manusia itu. Dan Al-Quran sudah merekod Mas Hendra. Bahkan maaf saja nanti cek di surat Al-Hajj ayat 5. Itu Allah menjawab orang yang ragu terhadap kebangkitan. Reinkarnasi. Ayat 5. Kalau kamu ragu pada sampai bagaimana kamu akan dibangkitkan, aku adakan kamu sebagaimana aku adakan dulu. Dari nutfah, nuktah, alaqah, mudghah. Kamu punya ibu, kamu dilahirkan sebagai bayi. Jadi jangan kan dulu selama ini kita pahami masyarakat ini dunia kiamat. Habis itu manusia dibangkitkan kayak jamur gitu kan. Itu kan gak ilmiah. Sementara Allah itu sangat ilmiah. Quran itu sangat ilmiah. Dan Nabi pun sudah berkata al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan sangat nyata gitu kan tadi. Maka hari ini dengan adanya 12 ilmu, filologi, arkeologi, astrologi, antropologi, sosiologi, genetika, Mendel itu menjelaskan bahwa energi itu memang tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka di surat Yunus ayat 4 Allah pun menjelaskan sebetulnya Mas Hendra tentang reinkarnasi ini. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'adallahi haqqo, kata Allah. Harusnya semua manusia itu balik pada Allah. Tapi ternyata nggak semua orang mati itu balik pada Allah. Tadi tergantung apa ilahnya. Ada yang nanti wujudnya tadi kepada kirodatan, monyet, wakhanajiro, babi. Bahkan surat Al-Isra jadi batu, jadi besi. Itu sebenarnya kalau Abah lihat, sebetulnya Qur'annya begitu jelas. Bahkan surat Waqiah itu menjelaskan pulangnya manusia. Hanya 3 aja jalurnya. Ashabul Shimal, Ashabul Yamin, Sabiquna Sabiqun. Apa kata Allah Ashabul Shimal? Golongan kiri. Kan golongan kiri itu apa? Adalah dalam Al-Quran nih. Ini sebenarnya penyebabnya karena Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu 7 lapis langit pemahaman. Dan manusia hanya terjebak di 1 lapis, Mas Hendra. Makanya sebetulnya Quran kalau dilihat dengan mata ini,
mata tempat melihat jengkol, pete, apartemen, gitu, wadon, gitu. Nah, itu. Maka isi Quran itu hanya dunia. Tapi kita tidak punya satu penglihatan. Karena kita tadi kan punya lapis. Af'al, asma, sifat, zat. Tuh. Tadi. Tapi kita punya penglihatan 4. Pada tubuh punya penglihatan ini. Pada hati punya penglihatan hati. Pada di dalam lagi, dalam Jabarut ada penglihatan fuad. Di pada sir, penglihatan Allah. Ro'a, nadhara, basiro, absor. Tuh, pada titik penglihatan Allah. Nampaklah semuanya. Tapi sayang manusia sekarang itu hanya melihat pakai ini. Sementara ini itu adalah alat yang sebetulnya semua yang dilihat oleh mata, kata Allah, adalah tipuan. Mas Hendra coba aja kata Abah, pedang yang tajam, celupkan di air yang jernih. Apa yang terjadi? Tombak panjang masukin ke air yang jernih, yang nampak apa? Bengkok. Maka segala yang menggunakan mata inilah penyebab kebengkokan memandang salah. Dan Tuhan sudah mereportasi antara pandangan Musa dan Khidir. Apa yang nampak oleh mata Musa benar, ternyata salah. Karena inilah. Dan Tuhan pun sebetulnya sudah ngasih tahu. Kehidupan dunia itu, wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Gurur itu artinya apa? Tipu daya, tipuan, patamor, gana. Kelihatan ada danau tapi ternyata kering. Inilah kehidupan. Maka ulama disusul dengan mengatakan ada al-aqwanu dohiru hagirotun. Aqwan ini dohirnya memang tipuan. Dan manusia menggunakan matanya tertipu terus. Tertipu urusan surga, barja. Termasuk reinkarnasi. Padahal di surat ayat 4 itu Allah menegaskan. Selama manusia itu belum rojiun pada Allah. Karena tadi secara tanajul kita datang dari Allah. La ilaha illa Allah. Dohirlah kita menjadi Muhammad Rasul Allah. Dan pada kesadaran nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh lah lahir di dalam dunia ini. Maka kita harus targi kembali lagi ke atas. Dari mulki ke malakut, malakut ke jabarut, jabarut ke lahut. Dari af'al masuk ke asma, asma masuk ke sifat, sifat masuk ke zat. Untuk ketemu dia, kembali rojiun, kosong tadi semua. Ya, kembali pada kosong. Itu baru bisa rojiun. Bisa rojiun. Tapi faktanya nggak bisa, Mas Hendra. Kenapa Nabi Allah turunkan 124.000 Rasul. Dan 124.000 wali. Karena memang manusia adalah hanya sedikit kata Allah yang mau bisa kembali pada Allah. Maka itulah, kemana tuh kembalinya? Ya rotasi. Pendewasaan si jiwa. Oh, kembali itu berarti ya konkretnya ya cakra manggilingan itu tadi gitu ya, Pak ya? Supaya dia sekolah. Oh, iya. Ya gimana Mas Hendra diajar ngangkat barbel, nggak bisa. Ya Allah berikan aku kekuatan ngangkat barbel. Ya latihan. Oke. Nggak ada kata sabar yang nggak dilatih. Nggak ada kata syukur yang dilatih. Nggak ada kata ikhlas yang nggak dilatih. Gimana latihnya? Ya dengan kehidupan. Oke. Karena ruh dan jiwa nggak bisa dicubit. Kalau gimana panjenengan cubit Mas Hendra, gimana balasnya? Nanti pada saat punya jasad. Supaya ngerti bahwa oh ternyata dicubit itu sakit. Itulah reinkarnasi itu. Supaya kita ngerti bahwa dicubit sakit pada saat kita diberi bahagia. Nah disinilah kita mengerti. Akhirnya manusia akan menjaga dirinya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Karena ternyata apapun yang kau lakukan pada orang lain. Maka akan berbalik pada dirimu. Kebencianmu akan berbalik kebencian. Kasih sayangmu akan berbalik kasih sayang. Dan inilah sekolah buat si jiwa. Tapi si jiwa nggak mungkin langsung bisa lulus. Kayak tadi, kenapa ada yang sumbu pendek, sumbu setengah pendek. Ada. Tapi kalau udah sumbunya sudah nggak ada. Kan tadi kan, si jiwa itu Mas Hendra berkembang. Dari mulai botol kecil, namanya itu apa? Botol kecil, kalau orang Sunda ples gitu kan tadi semua. Manusia yang jiwanya kerdil, setetes kopi aja hitam nggak? Hitam. Nah, pada saat setetes saja udah hitam, bagaimana kalau dia diganti semua? Itulah menderita, hanya bunuh diri itu. Padahal setetes saja penderitaannya itu. Maka si jiwa itu dilatih, didewasakan, diperbesar lagi. Setetes kopi pada saat segelas sudah berpengaruh nggak? Sudah mulai kurang kan? Tapi pada saat botol kecil, setetes kopi hitam. Gelas makin kurang. Masukin ke ember, makin kurang. Nah, nanti ujungnya udah nggak dampak apa-apa Mas Hendra. Karena manusia sudah lebar jiwanya.
Sudah ibaratnya kata Abah, kalau kita masih hanya setetes air di kehidupan ini, kita akan capek. Tapi tujuan kita adalah bagaimana reinkarnasi itu kembali meleburkan sampai nanti betul-betul setetes air itu yang nggak terhalangi oleh botolnya sendiri, tubuhnya. Kalau bahasa fisika adalah spermion, gitu kan tadi. Lepaskan tuh spermion itu supaya dia kembali pada lautan Poton, kepada samudra Allah Bahrul Hayat. Maka apa artinya? Jangankan setetes kopi, 1 ton kopi ke lautan berpengaruh nggak? Nah, itulah surga udah selesai Mas Ena di situ.